Oke guys, we are back again dan kita sudah mendapat confirmation. Kita akan invite sekarang Kak Yosi untuk berada di live bersama dengan kita sore hari ini. Oke, kita dapat memulainya saat ini juga. Oke. Kita tunggu koneksinya tersambung. Halo Kak. Oke, kita tunggu lagi. Sepertinya tunggu sedikit bilang. Halo Kak. Halo, sorry saya terlambat. Nggak apa-apa Kak, nggak apa-apa. Wow, thank you Kak untuk kebersediaannya. Sepertinya lagi sibuk sekali nih ya Kak. Tadi ada acara Parade Merah Putih. Nah, acara Parade Merah Oh, Putih itu di Senayan. Audiensnya oh, ribuan gitu. Jadi acara yang kayak gitu bisa ngaret mulainya. Saya hmm, bilang padahal ada acara jam 5, tapi ternyata acara mereka tidak bisa mulai on time. Jadi yang kena imbas yang hmm. lain. Gimana, Raj? Ah, baik Kak, puji Tuhan, thank you. Ya, walaupun mungkin kita sedikit menunggu tadi, tapi ya sangat bersyukur Kak Yosi bisa datang sore malam hari ini dan sebuah kehormatan bagi saya bisa kedatangan Kakak. Mungkin boleh di-share nih Kak, hari-hari ini sedang sibuk apa nih Kak, selain acara Parade Merah Putih tadi? Kalau kesibukan ya masih banyak dengan project pop yang saya akan libur beberapa pak malam baru. Eh, Suara saya cukup Kak, suaranya terputus-putus Kak. sebentar. Apakah sekarang sudah cukup jelas? Yes, sekarang jelas lagi. Cuman memutarkan kamera dari jadi kegiatan saya masih macam-macam, ada Terputus lagi Kak. cek 1 2 3 4 5 6. Terputus Kak. Kalau saya pakai bluetooth kedengeran nggak ya? Sepertinya sinyalnya ya. Uh, gambarnya nge-lag nggak? Gambarnya, hmm? Gambarnya oke sih Kak, cuman suaranya Kakak aja terputus-putus gitu Kak. Oh gitu ya. Mm-mm. Nah tapi sekarang udah oke lagi. Tapi sebentar ini lagi. Ya, sinyal sinyal 4G-nya bagus. Oke, Oke. takutnya kalau saya Hmm. keluar nge-share lagi ntar ini lagi terputus lagi. Ya, jadi Iya. kesibukannya itu masih seputar dunia entertain, masih bersama dengan Project Pop, ada juga Hmm. komunitas-komunitas yang di grooming, baik itu pelayanan maupun yang sifatnya nasionalisme, termasuk juga sibuk mengajar literasi digital karena saya dipercayakan jadi ketua umum Siberkreasi. Siberkreasi adalah gerakan nasional literasi digital. Masih bikin konten, masih memproduksi lagu dan video, ada pelayanan juga, di rumah itu kita menyediakan diri menjadi date atau komsel, dan ada Good Friends Community, itu juga komunitas. Jadi berbagai macam kesibukan selain sebagai seorang suami dan ayah. Wow, luar biasa. Kak, kesibukan sebanyak itu Kak, pernah ngerasa capek nggak Kak? Secara mental mungkin atau secara hati gitu Kak, menjalani kesibukan yang begitu banyak. Betul, pernah merasa lelah, letih gitu ya. Tapi Hmm. begitu saya bawa pergumulannya, minta hikmat sama Tuhan, kan saya bilangnya gini sama Tuhan, curhatnya, Tuhan kan ini saya tidak melakukan sesuatu yang tidak ada panggilannya, saya tidak merasa saya harus melakukannya di hati, ya saya tidak akan melakukannya kan. Dan ini semuanya rata-rata Tuhan yang antar ke sini, Tuhan yang
memberikan saya kesempatannya untuk berkontribusi. Jadi minta hikmat. Ya kata Tuhan, kalau kamu sedang letih atau lelah, mungkin kamu lebih banyak sedang mengandalkan kekuatan kamu sendiri. Kan, the words, I can do all things through God to strengthen me. Artinya kamu Yes. harus bisa berpartner dengan saya dengan baik. Berpartner dengan Tuhan itu dengan baik seperti apa? Ya ketika kamu melihat segala sesuatunya sudah berat, sudah mulai pressuring gitu ya. Ingat dong apa yang saya firmankan sama kamu, yaitu dalam kelemahanmu kuasaku sempurna. Oh iya, benar-benar ya udah. Kalau udah diingatkan seperti itu ya kita kembali seperti dikuatkan. Tidak semuanya harus kita kerjakan sendiri. Ada hal-hal yang harus kita percayakan sama Tuhan. Percayakan misalnya let God gitu ya. Oh ini saya nggak bisa nih Tuhan, saya nggak punya waktu untuk ini. Ya udah percayakan aja sama Tuhan. Kita tidak bisa menyenangkan semua orang, tapi kita selalu bisa berpartner dengan Tuhan untuk mengerjakan apa yang Tuhan percayakan sama kita. Wah, luar biasa. Ini tapi Kak, ngomong-ngomong nih ya Kak, kan orang semua banyak Kakak nih kenal Kakak sebagai seorang vokalis dari project pop gitu ya Kak. Pengen tahu, memang cita-citanya Kakak itu untuk menjadi seorang penyanyi sekuler ya Kak, dari awalnya. Itu sebenarnya bukan cita-cita saya awal. Awalnya saya cita-citanya adalah saya sesuaikan dengan talenta. Talenta saya menggambar. Jadi karena talenta Oh, saya oke. menggambar, saya mendesain, bukan mendesainnya, merancang gitu ya, merancang Hmm. sekolah saya yang berhubungan dengan talenta saya yang satu itu, yaitu saya berkeinginan pada saat itu untuk melanjutkan ke Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB. Itu kan Oh, jadi iya, saya iya. ke Bandung terus mengambil les khusus untuk masuk ke FSRD ITB itu, bahkan dari Hmm. Jakarta sudah bimbingan juga sudah mengarah ke sana. Tapi apa yang terjadi ketika pengumumannya diumumkan, saya tidak diterima di ITB. Nah, Oh. untungnya puji Tuhannya saat itu orang tua saya Hmm. sempat ngomong nih. Jadi sebelum saya lewat waktu-waktu pendaftaran kan tuh ada masanya ya. Orang tua saya Hmm. waktu di Bandung bilang gini, kamu kan intinya nggak pengen melanjutkan sekolah di Jakarta. Coba kamu cari satu alternatif lagi selain ITB, masa cuma Hmm. ITB. Jadi saya pilih Hmm. ini, Raj, saya pilih Unpar. Waktu itu saya pilih Oh. Unpar karena Hmm. lapangan basketnya bagus. Saya suka main basket. Jadi Oke, oke. kan saya bingung nih. Terlalu Kalau jujur. ya kalau ada perguruan tinggi lain yang saya mesti pilih, apa ya pertimbangannya? Terus saya lihat juga jurusannya ada jurusan hubungan internasional. Sepertinya kalau dari namanya I can relate to that gitu ya. Semuanya berdasarkan seperti. Tapi begini, sekarang saya di posisi di mana saya bisa mengerti perencanaan. Kadang-kadang Terputus Kak. cek 1 2 3 3 2 1 aman. Iya aman lagi tapi ya oke. Coba lanjutkan lagi deh Kak. Oke, jadi memang ada kalanya kita apa yang kita rencanakan seringkali berbeda dengan apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Termasuk Hmm. kalau dalam kasus saya adalah saya merencanakan masuk FSRD ITB, tapi Tuhan berkehendak saya justru malah masuknya Unpar. Sesuatu yang tidak saya rencanakan, masuknya Hmm. Unpar. Cuman pada saat itu saya sempat mempertanyakan, Tuhan kan saya sudah melakukan bagian saya sudah belajar sungguh-sungguh, mempersiapkan diri saya untuk masuk ke dalam fakultasnya atau universitasnya, perguruan tingginya. Saya punya talentanya, apa yang salah ya Tuhan ya? Awalnya sempat mempertanyakan karena kan cara kita melihat segala sesuatu itu terbatas. Kalau Tuhan kan melihat ke depan. Lalu sekarang saya sudah mengerti kenapa saya tidak masuk ke ITB malah masuknya Unpar. Tahu nggak kenapa Raj? Karena Kenapa? ternyata Project P ya, itu Project P itu senior saya ya, mencari Oke. kader itu hanya di 2 tempat, Hmm. yaitu Unpar dan Unpad. Dan secara Oh. spesifik Unparnya hanya di Fakultas FISIP. Saya masuknya FISIP. Hubungan internasional itu di FISIP. Wow. Oke. Ya, itu adalah potongan puzzle yang kalau saya lihat sekarang sudah mulai membentuk gambar. Kenapa Hmm. Tuhan izinkan ada di hiburan? Ya karena memang Tuhan sudah punya rencana seperti itu. Makanya saya masuknya Unpar bukan ITB. Saya Hmm. di
mendapatkan kesempatan berkenalan dengan kakak-kakak Project P, dan mereka memberikan saya kesempatan untuk menjadi bagian dari Project Pop. Hmm. Itu. Jadi tidak ada yang kebetulan, percaya deh, semuanya ada campur tangan Tuhan, karena memang benar sungguh yang dikatakan dalam Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kita saja kadang keburu mencurigai rencana Tuhan. Betul, betul. Wow, wow. Tapi dari sebelumnya memang udah suka nyanyi, Kak. Nah, itu juga bukan nyanyi mungkin saya. Dulu saya itu lebih pada nge-rap. Saya suka nge-rap. Oke, wow, wow. Apa namanya, zamannya kakak dulu itu ada break dance. Kalau break dance itu kan Hmm. lagunya nge-rap, lagunya rap-rap Iya, kebanyakan. iya, iya. Kakak juga suka tuh. Terus, itu juga kayak ada puzzle-nya. Waktu zamannya kakak masih SMP, kakak suka nulis puisi. Ya, bahkan dari SD suka nulis puisi. Kenapa? Karena kalau SD itu kakak dapat semangatnya dari guru kakak. Menurut guru kakak kalau baca puisi itu bagus, makanya dikirim mewakili sekolah SD kakak untuk kejuaraan baca puisi. Ya, terus dari situ jadi tertarik sama puisi. Plus lagi ada tugas-tugas di mana kita disuruh baca buku karangannya Chairil Anwar. Chairil Anwar itu salah satu puisiwan hebat Indonesia kan. Yes, betul. Jadi dari situlah kakak terinspirasi untuk bikin puisi, suka nulis puisi. Cuman begini, koneksinya di mana dengan pembuatan lagu. Sekarang itu kalau bikin lagu, bikin lirik buat orang lain susah, buat kakak gampang. Karena ternyata prosesnya dari situ. Karena puisi itu banyak yang rematik kan. Jadi belakangnya itu sama. Rema itu kan seperti rema. Nah, kakak akhirnya tertarik bikin lagu rap karena sama, rema juga. Rap kan rema. Nah, karena itu setelah itu dipercayakan sama Project P untuk menjadi bagian dari Project Pop, di mana kita harus bikin lagu sendiri. Jadi kita tuh yang membedakan kita sama abang-abang kita adalah kita itu bukan bikin lagu parodi. Parodi itu kayak gini, lagunya ada, kita bikin plesetannya. Nah, itu parodi. Kita ini harus bikin lagu orisinil, lagu komedi. Jadi ciptakan sendiri. Itu kan PR ya, karena saya nggak tahu. PR sekali. PR, saya nggak tahu bagaimana bikin sebuah lagu yang lucu. Sedangkan kita tahu sense of humor orang beda-beda ya. Jadi benar-benar learning by doing. Album Project Pop itu learning by doing. Semuanya belajar sendiri, bikin lirik kayak gimana. Cuman it's a process semuanya. Yang kakak bisa jelaskan ternyata dalam proses itu kalau kita benar-benar melibatkan Tuhan, kita bisa melihat potongan puzzle-nya. Awalnya mungkin ada beberapa yang kita tidak nyaman karena tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Kayak tadi kan masuk IPB, masuk Unpar. Tapi ternyata ketika dia sudah mulai membentuk gambar, oh ini masih ternyata dalam rencananya Tuhan. Suka gambar, kok masuknya Unpar? Karena saya Tuhan arahkan ke Bandung. Di Bandung itu saya akan ketemu alternatif Unpar. Ya, di Unpar talenta saya menggambar tetap terpakai karena saya bikin poster, kalau kata teman-teman dulu adalah seksi publikasi abadi. Kan publikasi bikin poster terus ya. Bikin poster. Terus tapi di sisi lain rencana yang lain dapat kesempatan berada dalam industri hiburannya adalah dari situ. Termasuk puzzle di mana saya suka bikin puisi, menibakan saya kepada sebuah talenta yang namanya menulis lagu. Sekarang kakak kalau menulis lagu itu cepat, bikin lirik juga cepat. Bikin lagu itu bisa untuk jadi demo lengkap dengan harmonisasi, aransemen yang sudah 80% dan backing vokal itu 3 jam. 3-4 jam. Bisa secepat itu. Tapi itu sesuatu yang harus dibanggakan untuk menceritakan apa yang ada di belakangnya, yaitu proses yang kita percayakan sama Tuhan. Ya, talenta itu selalu bercerita tentang Tuhan. Kehebatan kita selalu bercerita tentang kehebatan Tuhan. Wow. Ini jujur banget nih ya Kak, aku penasaran sekali. Ini kan dari tadi Kakak bilang terus tentang Tuhan ya. Bahkan dari semua cerita awalnya Kakak gitu ya.
Aku mau tahu, memang dari awal kakak sudah menjadi serohani inikah ketika memulai segalanya dalam kehidupan kakak, atau ini baru-baru aja nih berubah jadi hampir setengah pendeta gini kak? Setengah pendeta. Oke. Jadi gini, pertama saya bersyukur Tuhan pilihkan lahir di orang tua yang mengenal Tuhan ya. Bukan Hmm, berarti kalau kita dilahirkan dalam sebuah keluarga yang menganut agama tertentu, kita menjadi penganut agama yang sejati. Belum tentu. Karena betul. kita tahu bahwa itu cuman status aja tercantum di KTP kita, tapi belum tentu apakah kita pengikut yang sejati atau tidak. Nah, dalam perkembangannya balik lagi saya melihat sepertinya Tuhan selalu mengejar saya ya. Mungkin waktu karena ketertarikan saya misalnya waktu SD saya suka banget membaca cerita bergambar. Lalu di Hmm, rumah saya kan ada Alkitab besar, gambarnya masih hitam putih karena saya suka gambar kan. Saya suka gambar, saya suka dengan gambar-gambarnya. Tapi saya baca juga ini tentang apa. Jadi supaya tahu gambar itu menceritakan tentang apa. Akhirnya saya ngerti untuk beberapa kisah-kisah perjanjian lama itu memperkaya pengetahuan saya akan perjanjian lama karena banyak gambarnya. Gitu loh. Kebetulan memang kalau nggak salah itu Alkitab tua tapi tentang perjanjian lama. Ejaan itu masih ejaan lama gitu ya. oh oke. Nah dari situ kan orang tua saya itu kerja di Bank Negara Indonesia. Kalau kerja di Hmm, bank itu pindah-pindah setiap 3,5 tahun tuh pindah ke kota, pindah kota, pindah kota, pindah kota. Nah, dalam perpindahan-perpindahan tersebut, beberapa kali kakak itu diperkenalkan dengan komunitas-komunitas persekutuan doa. Zaman itu belum gereja sepertinya belum populer dengan sistem komsel, tapi persekutuan doa banyak di yang non denominasi ya, yang tidak hmm, tidak apa namanya tidak tidak berarti di bawah sebuah gereja. Jadi ada pemimpin-pemimpin tertentu yang terpanggil untuk membuat persekutuan doa. Dan hmm, kakak ingat tuh waktu kakak masuk dari SMP aja, kakak seperti kayak sudah di makanya yang tadi kakak bilang kan kayak dicari Tuhan terus. Jadi sudah dilibatkan dalam persekutuan doa SMP. SMP kakak tuh di Tirta Marta ya. Jadi dilibatkan di situ di mana teman-teman kakak mana pada kalau misalnya sekolah bikin persekutuan doa itu Selasa pagi kakak ingat yang lain pada kabur, pada nggak mau diajak berdoa, malas sekali hmm. pagi-pagi gitu ya. Kakak malah senang, Masih pengen tidur. kakak malah senang diajak sebelum masuk sekolah kita persekutuan doa. Terus melibatkan aktif di remaja di gereja waktu itu. Akhirnya kakak dipilih jadi pengurus remaja. Waktu itu kakak gerejanya di GKI, jadi Hmm, pengurus klasis itu wow. mengatur pertukaran mimbar. Waktu masuk Hmm, SMA dapat masuk ikut persekutuan doa SMA. Persekutuan doa SMA itu mereka sistemnya di SMA kakak dulu SMA 34 Pondok Labu itu mereka mereka bilang senior harus dua orang senior harus mementori satu orang junior. Jadi kakak dapat oh, dua kakak tani cowok gitu ya, hmm. dua-duanya cowok. Dia mentor kakak dan diperkenalkan lagi dengan persekutuan doa lainnya. Nah ini makanya jadi dari mengenal komunitas, kalau berusaha membaca apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kakak, sepertinya kakak itu dijaga pertumbuhannya. Makanya itu keren banget sih. Begini, apa yang terjadi? Kamu tahu nggak kapan kakak terima Tuhan Yesus? Itu Nah, kapan? SMP. SMP kelas Wow. 2 waktu orang tua ditugaskan di Singapura. Jadi ada Hmm, KKR, kakak ikutan dalam KKR-nya. Terus dalam KKR tersebut hamba Tuhannya seperti biasa menantang siapa yang mau terima Tuhan Yesus, siapa yang mau hidup baru. And then hmm. gak tau kenapa I feel like ini sebuah tantangan yang bagus ya. Kenapa orang-orang pada ragu-ragu, tapi ada beberapa tangan yang terangkat. Lalu kakak juga mengangkat tangan. Cuman sempat Hmm, ragu ya, karena pas SMP soalnya, begitu maju ke depan, kan biasanya dipanggil maju ke depan pada saat itu. Uh, betul. kakak melihat yang maju, yang lain orang orang besar semua, orang dewasa semua. Mereka pada Hmm. nangis. Wah ini, saya harus nangis juga apa? Kakak langsung berpikir kayak gitu. Ini jangan harus nangis. Iya, 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 iya. Tapi enggak, ternyata memang begitu. Begitu kita decided to follow Jesus ya, itu kan istilah Hmm. perkataannya. Begitu kita mengambil keputusan terhebat tersebut dalam kehidupan kita, ini yang terjadi. Tuhan tidak memandang usianya kapan. Tuhan tidak memandang suasana hati kita pada saat itu, apakah kita
menerimanya dengan senang atau sedih, maksudnya dengan gimana. Tetapi Tuhan melihat ke kemauan kita, ke keingintahuan kita, ke kepasrahan kita untuk mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. And when that happen, ini yang terjadi juga. Jadi saya percaya, kayak sih percaya kenapa kok hidupnya selalu kayak apa ya, kayak ada magnet yang menibakan kakak di beberapa komunitas, keterlibatan kakak dalam beberapa pekerjaan pelayanan. Itu karena yang namanya Roh Kudus, karena the Holy Spirit. Nah, makanya apa yang kakak kerjakan saat ini juga waktu kamu nanya, oh banyak ya? Ya karena Roh Kudus. karena ada panggilannya. Karena ada beberapa kakak yang bentuk, misalnya kayak Good Friends Community, Tuhan taruh di hati kakak, Good Friends Community sampai sudah jadi 7 tahun. Ada juga komunitas nakal tuh nasionalisme radikal, itu juga kakak yang bentuk. Wow, Dan sudah unik sekali. dalamnya ada teman-teman Gus Durian, Tangan Pengharapan, Sabang Maroke, Pegiat Sejarah, banyak. Ya, jadi, Oke. Semua bernaung di situ ya, Kak? iya, jadi kalau misalnya, dan itu kakak nggak, jadi gini, semuanya apa yang Tuhan taruh di hati kakak, sekarang kakak udah paham bahwa begitu Tuhan taruh sesuatu di hati kita, itu bukan dia suruh kita, tapi dia mau ajak kita berpartner untuk mengerjakannya. Ya. Kalau kita tahu bahwa Tuhan selalu berpartner sama kita, makanya baru ayat itu powerful, I can do all things, strengthen, karena dia selalu menjadi partner kita. Wow. Kak, tapi kan nih kalau kita ngomong secara sekuler, kan kakak berkarya di bidang sekuler dan di rohani. Nah, seringkali kan pandangan orang nih ya kak, pandangan orang. Nah, kan suka bilang kalau dunia sekuler itu dunia yang jauh dari kebenaran firman, dunia yang ya berbeda lah, berbanding terbalik gitu loh dengan dunia kerohanian. Nah, di tengah-tengah dunia yang seperti itu, bagaimana cara kakak balance diri kakak sendiri gitu, antara rohani dan sekuler sehingga sampai detik ini kakak masih bisa dekat sama Tuhan dan masih bisa melayani Tuhan juga gitu loh. Padahal kan gejolak di luar dunia sekuler itu ya gak usah dipertanyakan lagi lah ya. Ya. Ini gimana caranya itu, Kak? Jadi kalau dunia sekuler itu yang kamu bicarakan dari itu didefinisikan sebenarnya faktor eksternal. Ya, apa yang terjadi di luar kita itu dunia sekuler, semua nilai-nilai yang berbeda. Yang mesti pegang tentu saja faktor internal. Transformation of mindset-nya gimana? Kita punya, makanya kan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Berarti yang mesti dijaga hati kita. Penyeimbang itu berasal dari situ. Penyeimbang itu apa yang ada di dalam hati kita. Kalau hati kita banyak kosongnya, kita banyak pasti gampang sekali terpengaruh dengan apa yang ada di luar karena kita ingin semuanya. Tapi kalau hati kita udah secure, udah penuh dengan jati diri yang sebenarnya, kita tahu siapa kita tahu panggilan kita lebih mapan. Apa yang ada di luar tidak akan terlalu mempengaruhi kita. Kita bisa beradaptasi dengan baik. Kita bisa ketawa dengan orang yang melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hati kita, tapi bukan berarti kita menyetujuinya. Ya, kita bisa menjaga perilaku kita, menjaga nilai-nilai kita. Sehingga orang tidak melihat kita ekstrim, tapi kita tetap relevan. Jadi kita bisa ngomong sama mereka gitu ya. Kan banyak orang yang ekstrim ya. Ketika dia ekstrim, dia tidak menyadari bahwa sebenarnya belum tentu itu apa yang Tuhan inginkan. Toh Tuhan kan juga mencari mereka yang terhilang. Kata terhilang itu berarti orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Justru orang yang membutuhkan Tuhan itu berada dalam dunia sekuler. Ya, yang mungkin karena pergaulannya terjebak narkoba, seks bebas, pornografi, apapun. Mereka butuh bantuan, LGBT, mereka butuh bantuan. Kalau kitanya ekstrim, gimana kita menjangkau mereka? Gimana kita merangkul mereka? Kita nggak bisa terlalu ekstrim. Kita harus mengerti bahwa Tuhan sayang orang, mengasihi semua Kan orang. suaranya jauh, Kak. Kalau begini deket. Ya, nah, jadi, ini aman. Jadi kita tidak bisa terlalu ekstrim, Raj. Kalau menurut saya, kita boleh berpegang teguh kepada firman dan kebenaran, tapi itu di dalam hati kita. Itu menjadi sebuah panduan dan pedoman. Cuman mengerti juga cara yang Tuhan mau kita lakukan adalah kasih, kan? Percuma kalau kita percuma kalau kita bisa bahasa roh, percuma kita bisa melakukan mujizat kalau kita tidak punya kasih. Kasih yang paling penting, kasih yang membuat kita bisa relevan dengan yang lain. Kita tahu kebenarannya, tapi kita tetap baik sama yang lain. Kita tetap bisa mingle, kita bisa ngobrol sama mereka tanpa penghakiman. Kita tahu apa yang benar, tapi kita tidak menjaga jarak. Gitu. Wow, luar biasa.
Nah Kak, sampai detik ini kan Kakak masih terus berkarya nih Kak. Nah bagi Kakak sendiri nih Kak, seberapa penting sih seorang, katakanlah ya anak Tuhan gitu Kak, untuk berkarya di dalam kehidupannya? Karya adalah bagian dari salah satu yang orang bisa melihat buah yang bertumbuh itu dari karya, ya. Hmm, Karena kemampuan itu diperhitungkan seperti ini. Tuhan menciptakan setiap kita dengan fungsi, ya, dengan tujuan. Kalau hmm, kakak suka ngomongnya dengan 4C, ya. Identitas yang absolut itu paling gampang melihatnya dari 4C. 4C ini adalah kenapa dibilang absolut, karena itu pemberian Tuhan, bukan pilihan kita. Ada banyak yang Tuhan betul. izinkan kita punya free will untuk memilih, tetapi ada juga yang absolut yang Tuhan pilihkan. Misalnya nomor 1, lokasi. Itu bukan pilihan kita Hmm, kan. Tuhan pilihkan betul kan? Indonesia, Tuhan pilihkan keluarga, Tuhan pilihkan banyak hal untuk kita bertumbuh. Di mana ada tempatnya, yaitu Indonesia, keluarga kita, itu lokasi. Benar, Situasi nomor 2, kita kan nggak bisa milih ya, kita mau lahir di zaman seperti apa, situasi seperti apa. Kita dipilihkan kalau kita sekarang ini di situasi di mana sedang berkembang digital teknologi. Nah itu situasi, pilihannya Tuhan. Kita nggak bisa milih, Tuhan saya mau lahirnya di zaman penjajahan Belanda deh, saya mau lahirnya di zaman penjajahan Jepang deh, nggak bisa pilih. nggak bisa, iya, iya, iya. Benar. Lokasi dan situasi adalah pilihan Tuhan. Seperti Tuhan memilihkan Taman Eden untuk menghadirkan manusia pertama. Itu selalu Betul, ada lokasi, situasi, dan nah fungsi. Kenapa? Karena ketika Adam diciptakan, dia punya fungsi, dia ditugaskan untuk memelihara Taman Eden dan juga memberi nama binatang-binatang. Kalau kita baca kitab Kejadian ya. Jadi ada benar, fungsinya. Dan yang mesti diingat sih yang terakhir, kalau kita punya lokasi, punya situasi, dan punya fungsi, pasti kita punya potensi. Itu dia ya, jangan lupa. wow, Jangan sibuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita kan suka kadang-kadang lupa melihat potensi kita karena kita ingin potensi orang lain. No, setiap kita itu punya lokasi tersendiri, situasi sendiri untuk belajar dan menumbuhkan talenta kita, mencari fungsi kita, dan mempertajam potensi kita. Nah, lagu atau karya, kalau dalam hal ini secara umum karya, adalah bagian dari potensi yang sudah ditumbuhkan dan ditajamkan. Akhirnya menjadi sesuatu. Banyak orang yang menolak menumbuhkan potensinya. Bisa membicarakannya, tapi belum tentu mengerjakannya. Saya selalu bilang kayak gini, orang kreatif itu bukanlah orang yang banyak ide, tapi orang yang banyak berhasil mewujudkan idenya. Jadi harus ada kata itunya. Sekarang kamu akan diingat ketika begitu banyak bukti yang kamu udah kerjakan. Seorang Raj, banyak kontennya yang bagus misalnya ya. Dan orang akan memberikan apresiasi berdasarkan apa yang sudah mereka lihat nyata. benar, benar. Bukan orang yang banyak beride. Kita sering ketemu orang banyak ide. Kita bikin ini, kita bikin itu, kita bikin ini, tapi Hmm, tidak ada yang terjadi satupun. Bahkan kalau kita sama orang, betul, kita tanya lagi, ini gimana bikinnya? Ya gimana dong, bantuin saya mikir lah. Ya jadi kacau. kita mau dibilang kreatif, berarti kita harus bisa melihat. Nah, balik lagi kan, kenapa dari tadi saya Hmm, ngomong. Melihatnya, lokasi, situasi. melihatnya seperti ini. Kreatif itu, kakak bikin lagu banyak untuk Project Pop. Hmm, Banyak banget lagu. Tapi begini, kakak udah tahu, mulai dari kemampuan membuat lagunya sampai jadi, bahkan sejak semula idenya ada, itu juga dari Tuhan. Kreativitas itu dari Tuhan. Orang suka nanya, kok kepikiran bikin lagu dangdut is the music of my country? Kok kepikiran bikin lagu tua gapat? Kok kepikiran bikin lagu goyang dulu, ingatlah hari ini pacarku superstar? Saya bisa memperkenalkan tuh ide-ide itu sebenarnya kalau dipikir-pikir lagi, emang Tuhan yang taruh sehingga saya bisa mewujudkannya. Taruh di situ dalam pikiran saya, oh bikin kayak gini, bikin kayak gini. Bahkan makanya kita tidak punya hak untuk menyombongkan diri karena kalau kita menyadari bahwa dari awalnya semua talenta itu Tuhan kasih, tapi Tuhan juga punya kepentingan terhadap talenta tersebut untuk bertumbuh dan berbuah. Makanya Tuhan kasih bukan supaya kita menanamnya ke dalam tanah, tapi untuk kita berpartner sama dia menumbuhkannya. Itu kreativitas tuh dari situ. Nah kalau kamu nanya Raj, kenapa banyak orang yang gagal menumbuhkan kreativitasnya? Tadi sudah hmm, kakak mention kan, karena dia betul, membandingkan yes. kehidupannya dengan orang lain. Dia pengen apa Hmm, yang talenta orang lain itu talentanya dia, potensi orang lain itu potensi dia. Padahal berbeda, setiap orang berbeda. Kita mesti pahami kita punya talenta masing-masing dengan warna masing-masing, uniqueness masing-masing, dan itu yang harus kita tajamkan. Ya, ini
satu hal yang juga bisa membuat orang tidak menemukan kreativitasnya adalah, nah ini, ketika dia tidak secure. Ya. Kalau dia tidak secure, dia talentanya tidak tajam, talentanya tidak bertumbuh. Kenapa? Karena kalau bahasanya begini nih, kan tadi kamu sudah saya jelaskan tentang identitas yang absolut ya. Ini kalau saya kasih pesan dengan akhiransi itu seperti ini. Jangan salah mengenal identitas diri, jangan salah identifikasi, karena identifikasi identitas membutuhkan informasi yang presisi. Informasi yang tidak presisi hanya menyebabkan kita sibuk justifikasi, sehingga ide-ide yang ada menjadi basi. Ya, karena kita menunggu persetujuan teman-teman, persetujuan orang Iya, lain, iya, betul sih. ragu-ragu, kalah dengan penolakan, kalah dengan kritikan. Padahal itu semua harus kita expect bahwa ada orang yang tidak suka dengan karya kita, akan ada orang yang menolak karya kita, itu akan ada. Kakak juga ngalamin, pernah bikin, kan kita tahu tuh, bikin lagu komedi itu nggak gampang. Lagu komedi itu sulitnya setengah mati. Kan tadi saya ceritain semuanya mulai dari nol. Dan ketika satu lagu dibuatnya setengah mati, dulu bikin satu lagu itu bisa berhari-hari. Kakak pernah bawa 20 lagu dan yang diterima cuma 3 lagu. Hah? 3 lagu ya. Belum gimana lagi rasanya? Gimana rasanya? Kesel, sakit hati, atau gimana? Pasti ada, at that moment pasti ada rasa kesel, pasti ada rasa sakit hati gitu ya, dengan orang-orang yang tidak. Kita berpikir bahwa nggak ngerti kali ya, kamu tuh nggak ngerti, ini lucu, ini keren, lagu ini keren, kamu nggak ngerti aja. Ada seperti yang dragging kita untuk berpikir seperti itu ya. Cuman kakak tolak akhirnya, itu tadi udah mengerti bahwa segala sesuatunya kan dari Tuhan ya. Jadi kita tidak punya hak untuk membanggakan diri. Balik lagi, lalu apa yang mesti dipelajari, kan kita harus nanya ya. Ya begitu kakak nanya apa yang mesti dipelajari nih Tuhan. Ya Tuhan bilang ya, memang kegagalan, penolakan itu harus kamu expect supaya kamu bisa belajar, bertumbuh lagi, bisa lebih kuat lagi. Apapun itu, kan kita suka nonton di film, suka ada tagline seperti ini. Apapun itu, kalau itu tidak membunuhmu, itu akan membuatmu tambah kuat. Wow, Sama kreativitas. Apapun itu, penolakan, kreativitas, netizen yang kurang ajar dalam kritikan. Iya. Ini semua terjadi. Apapun itu, kalau tidak membunuhmu, itu akan membuat kita bertambah kuat. It's real. Wow. Nah, tapi kalau kita ngomong anak-anak muda zaman sekarang ya Kak, khususnya. Kan Kakak juga membangun komunitas, semua bertemu dengan anak-anak muda. Dan mereka selalu, Kak, proses kehidupan gue tuh sulit, Kak. Gue tuh ngalamin ini. Gue tuh begini-begini. Nah, pertanyaannya, melalui proses kehidupan yang kita alami, adakah karya yang bisa tercipta? Kalau memang ada, bisa nggak kakak ceritain mungkin dalam kehidupan kakak sendiri, selain daripada yang tadi ya 20 lagu keterima cuma 3, apa sih proses yang bisa menjadi sebuah karya gitu, kalau memang bisa? Ya, nah proses itu harus dimengerti, proses itu tidak terjadi selamanya, itu dulu aja ya. Proses itu terjadi pada musim-musim tertentu di mana kita harus belajar. Mungkin kalau kok proses ini balik lagi ya, mungkin pelajarannya belum selesai. Kayak kakak berapa kali diajarkan sama Tuhan soal kerendahan hati. Wah, kakak merasa saya sudah cukup rendah hati kok Tuhan. Enggak, ada hal-hal yang belum kamu mengerti. Jadi belajar lagi. Jadi proses itu sesuatu yang tidak berlangsung selamanya. Apakah dalam badai kehidupan kita bisa menghasilkan sebuah karya? Wos, jelas banget. Tahu nggak lagu It Is Well to My Soul? Yes. Itu kan bercerita tentang proses kesedihan yang menjadi sebuah lagu. Iya kan? Betul. Penciptanya itu kan dia harus kehilangan keluarganya, istri dan anak-anaknya yang tenggelam di kapal. Tetapi ketika berlayar lagi di lokasi di mana kapal tersebut tenggelam, dia di samping itu kan dia juga punya background pabriknya terbakar ya. Pokoknya ini seorang pengusaha. Di lokasi tersebut dia malah menciptakan lagu itu, It Is Well to My Soul. Dalam kondisi yang menderita, dia bisa mendapatkan sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Nah, sama dengan kita,
kalau kita segala sesuatu itu bisa menjadi sebuah lagu dalam kondisi apapun. Kayak sih pernah misalnya lagi Hmm. mau masuk ke studio rekaman mau bikin lagu, bingung, belum dapat ide nih lagunya apa ya gitu. Tiba-tiba sebelum ke studio rekaman kayak sih berantem sama istri, wah lagi berantem gitu. Waduh. Berantem, pasti ada Hmm. berantemnya. Iya, Walaupun iya, kita iya. ya terus waktu itu habis lagi berantem kayak sih mesti kasih Hmm. janji sama orang kan bilang, ya udah saya jalan dulu deh gitu kan. Ya Hmm. udah Iya, akhirnya iya, iya. ke studio. Di studio Hmm. jadi lagu judulnya, kalau ini lagunya Project Pop ya. Kalau kamu dengar ada judulnya Capek deh. Oh iya, iya, Capek tahu, deh tahu. lagu ya Oh, itu toh ada ceritanya. temennya. Iya. Aduh, begitu salah. Diem juga salah, ngomong apalagi. Jadi itu Aduh. menjadi karya. Artinya Hmm. apa? Wow. Ya apapun yang kita alami semuanya bisa menjadi karya. Cuman memang yang harus Hmm. dijaga hati kita dengan segala kewaspadaan supaya dalam karya pun ada pembelajaran yang bisa dibagikan, ada manfaat. Jadi bukan cuma lagu baper aja gitu ya. Selesai di baper. Tidak ada pembelajaran apa-apa gitu. Betul, betul. Wow. Kak, ini kan karena mimpin banyak komunitas, Kak. Kalau misalnya satu hari ya, Tuhan panggil Kakak untuk melayani dia sebagai pendeta ya, atau pembicara lah, pembicara firman gitu. Ya, Siap nggak, Kak? kalau kalau sharing sering. Kalau sharing sudah dipanggil sharing. Sekarang malah tidak selamanya panggilannya kesaksian, kembali panggilannya ajakannya Hmm. Khotbah. khotbah. Dan Wow. karena memang Tuhan sudah bentuk, sudah persiapkan untuk itu. Awalnya kan saya cuma dapat panggilan misalnya kesaksian, Iya, kesaksian. iya, iya, iya. Tapi sekarang saya sudah sampai di musim di mana saya ya sering khotbah juga membagikan sesuatu hikmat dari Tuhan gitu. Sudah dipersiapkan kok itu. Wah. Kamu juga pasti Udah. punya kemampuan itu. Amin, amin, amin. Tapi ya bikin komunitas yang sesama, kalau aku nggak salah sesama anak-anak artis-artis yang anak-anak Tuhan juga betul ya, Kak ya? Ya, ya, good friends tuh. Wow. Wow, itu karena apa, Kak? Karena memang pengen memenangkan, pengen mengumpulkan gitu, atau ada panggilan terkhusus buat itu? Panggilan, pasti panggilan. Yang saya kerjakan pasti panggilan. Dikasihnya holy Hmm. discontent-nya tuh seperti ini. Jadi setiap kali kakak nonton infotainment, ada zamannya infotainment tuh banyak banget. Di semua TV kali ada infotainment. Oh iya, betul. Banyak Banyak. sekali. Lalu setiap kali kakak menonton teman-teman yang seiman, tapi Ya, adalah kehidupannya yang sedang jatuh, misalnya narkoba, hmm, perceraian gitu. Kakak merasa iba, merasa Tuhan taruh itu, rasa kepeduliannya, eh, apa namanya, pemikiran bahwa teman-teman ini sebenarnya bisa loh menjadi sangat bisa dan sangat mampu menjadi garam dan terang, bukan menjadi batu sandungan. Mungkin mereka kakak berpikir bahwa Tuhan taruh, mungkin mereka belum punya tempat untuk bertumbuh dengan benar. Karena gini, ketika kamu menjadi public figure ya atau artis atau apapun, kamu orang akan tanpa kamu sadari orang akan menaruh sebuah ekspektasi sama kamu, gitu ya. Hidup hmm. kamu sepertinya baik-baik saja. Itu yang menyebabkan beberapa public figure tidak bisa punya tempat untuk bercerita menjadi dirinya apa adanya. Ngerti kan? Padahal pertumbuhan yang sehat dia harus punya sebuah komunitas atau orang-orang yang dipercaya untuk menceritakan masalahnya. Ngerti nggak? Wow, Kalau cerita di tempat orang benar, yang ngerti, sembarangan, ngerti. ya bahkan di gereja aja bisa dihakimi. Iya, betul, betul Ya, sih. jadi itulah kenapa cikal bakal kenapa Tuhan gerakan saya untuk membentuk komunitas. Wow, wow, amazing. Kak, pertanyaan terakhir deh, Kak. Kerinduan Oke, Kakak terbesar di dalam kehidupan, Kak. Dalam mungkin pelayanan atau karir gitu. Ada nggak sih, Kak, yang ingin dicapai? Mungkin dalam 4 bulan terakhir deh, di tahun ini gitu, Kak. Atau untuk kedepannya. kalau tahun ini mungkin itu juga bisa menjadi sebuah uh, Hmm. benih yang baik untuk dibagikan, yaitu saya melihat seasonnya orang itu ada mulai dari mereka belajar, bertumbuh, berbuah, dan setelah berbuah ada lagi yang Rasul Paulus katakan sama Timotius, jadilah teladan bagi orang percaya. Jadi Wow, teladan true. itu karena begitu kita menjadi teladan, kita akan membangun pemimpin
bukan cuma lewat perkataan, tapi juga lewat perbuatan. Bahkan lebih luas. Itu kan di Timotius dikatakan, itu kan pesan Rasul Paulus buat Timotius. Berputus, Kak. Dia dia bilang ini, saya ingat tuh, saya makanya singkatnya dengan peti kakekku. Perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan kesucian ya. Peti Ya, kakekku. wow. Itu ada 5 area yang tidak gampang. Tidak gampang untuk kita lakukan. Nah, keteladannya harus itu yang harus kita ciptakan. Makanya itu menjadi sebuah salah satu patokan juga bahwa kita tidak cukup bertumbuh eh, hanya menjadi dewasa spiritual, tapi kita juga harus punya tujuan-tujuan seperti misalnya berbuah dan juga bisa menjadi keteladanan. Karena justru sebenarnya banyak yang dibutuhkan di dunia ini dalam bentuk keteladanan. Ketika kita ngomong, hey, lo jangan khawatir kalau lagi nggak ada duit, Tuhan tuh memelihara lo. Tapi itu cuma perkataan kalau kita belum mengalami. Begitu kita Betul, betul, betul. kita mau percaya sama Tuhan, saya tahu Tuhan saya akan menolong saya, bukan cuma saya nggak percaya Tuhan saya menolong saya dengan saya sibuk meminjam kiri kanan, misalnya kayak gitu ya. Tapi Ya, saya ya, ya, ya. kalau Tuhan saya itu bilang saya kalau jatuh tidak akan sampai jatuh tergeletak. Saya mau pegang perkataannya dia kalau dia tidak akan mempermalukan orang yang percaya kepadanya. Nah itu kan firman Tuhan yang kita pegang untuk bisa menghadirkan sebuah pengalaman. Ketika pengalamannya sudah terjadi dalam kehidupan kita, perkataan tersebut bukan cuma perkataan, tapi juga perbuatan. Nah ini baru satu contoh kecil. Wow. Perbuatanlah yang menjadi keteladanan. Sehingga ada orang nanya sama kita, gue lagi sulit nih duit, lo pernah nggak ngalamin seperti ini? Oh gue pernah. Gue bisa pastikan sama lo, Tuhan kita setia. Dia bisa ngomong kayak gitu dengan apa? Bukan karena dia hafal ayatnya, karena dia mengalami. Nah itu keteladanan. Wow, luar biasa. Gila nih rasanya nih kayak ngomong sama gembala sidang nih ya, luar biasa loh. Nggak pernah terpikir dan terbayangkan. Sekali lagi Kak Yosi, atas nama semua yang nonton dan diri aku pribadi, aku ngucapin banyak sekali terima kasih buat waktunya, kebersediaannya, sharing-sharingnya, sungguh sangat memberati. Gue yakin banget nggak cuman gue malam hari ini, tapi teman-teman semua yang nonton pasti belajar banyak banget sore malam hari ini yang pastinya jadi bekal buat kehidupan kita. Mungkin sebelum kita doa sama-sama ya tutup live malam hari ini, gue cuma mau rangkumin 3 poin aja teman-teman buat kita ngingat selalu ya, mengingat ini baru berapa hari juga ulang tahun bangsa dan negara kita. Gue yakin kita semua di sini ditempatkan di sini seperti yang tadi Kak Yosi ngomong juga, di lokasi ini, di situasi ini kita punya fungsi juga, dan kita punya potensi-potensi juga yang Tuhan tepatkan di dalam diri kita untuk kita berkarya sebagai anak-anak bangsa. Apapun sektornya, nggak melulu harus hal yang rohani atau agamais, tapi apapun sektornya yang Tuhan percayakan sama kita dimanapun itu, kita harus menjadi berkat, menjadi dampak, dengan kita menjadi teladan, dengan kita menjadi contoh, dengan kita enggak jadi yang sama seperti orang yang salah, tetapi kita meneladani, kita melakukan sebuah hal yang benar sehingga orang-orang bisa, gue mau jadi seperti dia deh, gue mau jadi seperti dia deh. Kenapa? Karena kita melakukan hal yang benar. Jadi pastikan kita tuh memaksimalkan potensi kita yang pertama. Yang kedua, menjadi pribadi-pribadi yang dapat diteladani. Dan yang tiga, hidup dengan kasih. Kasih yang tidak terbatas untuk sesama kita, untuk menolong, enggak cuma pas ada maunya, tetapi kapanpun itu, pastikan kita mempunyai kasih di dalam kehidupan setiap kita. Mari kita bersatu di dalam doa, dan kita akan berdoa juga untuk Kak Yosi yang sudah jadi berkat buat kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk live malam hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan gak ada yang kebetulan Tuhan. Kalau Engkau kirimkan Kak Yosi Tuhan di tengah-tengah kami malam hari ini Tuhan untuk men-sharing-sharingkan Tuhan kebaikan-Mu. Juga kisah hidupnya yang sangat inspiratif dan sangat menjadi berkat buat kami semua Tuhan. Kami percaya Tuhan itu adalah bagian dari rencana-Mu dan rancangan-Mu Tuhan. Kami mau memberkati Kak Yosi Tuhan di dalam pekerjaannya Tuhan.
di dalam karya-karyanya Tuhan, terus kau pakai dia Tuhan di dalam setiap karya dia Tuhan, untuk menjadi teladanmu Tuhan, untuk menjadi terang Bapa, untuk memancarkan Tuhan sinar kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa Tuhan, Engkau terus memberikan ide-ide yang baru, hikmat-hikmat yang baru, dan cara-cara yang baru untuk merealisasikan segala sesuatu yang menjadi panggilan-Mu di dalam kehidupannya Bapa. Kau urapi dia senantiasa juga dalam setiap pelayanannya, dalam setiap penggembalaannya, dalam setiap apapun yang dilakukan di komsel-komselnya Tuhan, kau pakai Tuhan, agar terbentuk lebih banyak lagi Bapak komunitas-komunitas Bapak, untuk memuliakan namamu juga Tuhan Yesus. Kau berkati setiap komunitas yang ada Tuhan, kau berkati juga keluarganya Tuhan, kau berkati istrinya, anak-anaknya Bapak, biarlah melalui kehidupan keluarganya ini juga Tuhan, orang-orang dapat melihat Engkau Bapa, orang-orang dapat mengalami Engkau Tuhan. Kau terus sertai Tuhan rumah tangganya Bapa, keluarganya Bapa, penuh perkenanan, penuh anugerah, penuh berkat, penuh mujizat yang datangnya daripadamu Bapa. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap kami Bapa, kiranya Tuhan Engkau menjadikan kami pribadi-pribadi yang rela berkarya Tuhan, pribadi-pribadi yang mau berkarya Tuhan, di dalam setiap fungsi, di dalam setiap hal yang telah Kau percayakan kepada kami Bapa, baik itu di dalam pekerjaan, sekolah, kuliah, apapun Tuhan yang Kau percayakan sama kami Tuhan, biarlah kami terus dapat menjadi orang-orang yang berkarya Bapa, dan kami terus Tuhan mengembangkan potensi-potensi yang ada di dalam diri kami Bapa. Berikan kami keberanian, berikan kami kemampuan, kekuatan Tuhan, untuk menjadikan setiap proses menjadi karya yang indah Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa kami Tuhan, yang baru-baru ini Tuhan merayakan kemerdekaan yang ke-77 Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami ada di Indonesia bukan karena suatu kebetulan, tetapi Engkau yang menetapkan kami di bangsa ini. We speak blessing Tuhan untuk Indonesia Tuhan. Biarlah bangsa ini terus Tuhan memancarkan sinar kemuliaan-Mu Tuhan. Melalui bangsa ini Tuhan, biarlah orang-orang mengenal Engkau Bapa. Kau berkati setiap kepemimpinan yang ada di bangsa ini Tuhan, mulai dari presiden, wakil presiden, gubernur, bahkan seluruh jajaran pemerintahan yang ada Tuhan. Biarlah Engkau yang berkati, Engkau yang sertai, dan Engkau yang urapi dengan hikmat marifat yang datangnya daripadamu. Terima kasih Tuhan Bapa, kami selesai, tapi kami tahu karya-Mu tidak pernah selesai dalam kehidupan kami. Karena itu teruslah berkarya dan teruslah beracara dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami katakan amin. Terima kasih banyak Kak, Tuhan memberkati selalu Kak, thank you. Dan aku pamit undur diri teman-teman, stay safe and stay healthy, see you next week, God bless you and bye-bye. Bye.